Selamat pagi semuanya. Kita akan memulai perkuliahan virologi pada pertemuan ke-8 setelah 2 minggu kemarin kita melakukan UTS. Pada pertemuan ke-8 ini, kita akan membahas mengenai beberapa metode untuk mendeteksi virus dan pertemuan ke-8 ini kita masuk ke bagian pertama karena pembahasannya dibagi menjadi pembahasan awal, kemudian pertemuan selanjutnya akan membahas tentang teknik yang digunakan untuk mendeteksi virus. Untuk memudahkan kalian memahami metode-metode ini, maka diperlukan pembahasan mengenai hal-hal yang dasar ya, dan itu kita lakukan di pertemuan kali ini. Jadi kemampuan akhir yang diharapkan kalian dapat menjelaskan bagaimana cara kultur virus, kemudian bagaimana cara deteksi virus dengan cara kultur, kemudian bagaimana cara deteksi virus dengan metode serologi, dan bagaimana cara deteksi virus menggunakan teknologi biologi molekuler. Nah, seperti kita tahu, infeksi virus itu bisa menyebabkan sakit pada individu yang terinfeksi ya. Jadi umum kalau kita terinfeksi virus kita menjadi sakit atau sebaliknya ya, kita tidak merasakan gejala apapun. Jalur masuk virus ke dalam tubuh ini saya mengulang saja dari mata kuliah mikrobiologi. Mungkin ya kalian sudah mendapatkan bahwa virus seperti halnya mikroba yang lain masuk ke dalam tubuh melalui beberapa jalur masuk. Bisa mulai dari mata, kemudian dari pencernaan, dari mulut, kemudian dari pernafasan, dari hidung, kemudian dari saluran urogenital, dari anus, kemudian dari kulit, luka pada kulit, kemudian gigitan serangga ya, atau dari injeksi. Jadi memasukkan sesuatu secara sengaja melalui jarum ya. Nah, umumnya virus ini bisa bereplikasi pada organ atau sel atau jaringan tertentu. Jadi dia atau virus ini memiliki target organ atau sel atau jaringan tertentu. Tetapi bisa juga menyebar ke organ-organ lain atau bagian lain dan menginfeksi banyak organ target sehingga dinamakan infeksi sistemik. Bagaimana caranya infeksi sistemik ini terjadi? Bisa terjadi melalui peredaran dengan peredaran darah ya, peredaran virus menggunakan peredaran darah atau juga bisa menggunakan sistem saraf yang ada pada tubuh kita. Jadi dalam gambar ini diperlihatkan bagaimana kalau misalkan virus itu masuk melalui kulit, kemudian berproduksi di situ, ataupun dia bisa langsung masuk ke saluran peredaran darah, kemudian dia akan menuju ke organ target atau sel target atau jaringan target yang di mana dia lebih banyak akan berkembang biak di situ ya, bisa dari kulit ini kemudian menyebar ke otot, hati, kemudian limpa, maupun dia bisa berkembang biak di peredaran darah atau dia bisa menuju ke target yang letaknya cukup jauh dari tempat dia masuk, misalkan di otak, kemudian ginjal dan lain-lain ya. Bagaimana cara masuknya virus ke dalam aliran darah? Perlu kita ketahui bahwa istilah partikel virus yang cukup banyak bisa ditemukan di peredaran darah dinamakan viremia. Jadi kondisi virus ini banyak ditemukan di peredaran darah itu disebut viremia. Kalau sudah seperti ini, biasanya virus bisa mencapai beberapa organ target yang letaknya jauh dari tempat masuknya virus. Nah, beberapa aktivitas yang bisa membantu terjadinya viremia adalah transfusi darah, kemudian aktivitas tato ya, kemudian penggunaan jarum suntik seperti halnya tato dan transfusi darah, kemudian gigitan serangga atau nyamuk maupun gigitan hewan terinfeksi, misalkan anjing yang terinfeksi rabies. Jadi melalui peredaran darah itu ada jalur masuk secara sengaja maupun tidak disengaja ya, sehingga ini bisa mengakibatkan partikel virus banyak berkembang biak di peredaran darah dan terjadi viremia. Kemudian bisa juga virus itu menyebar melalui jaringan saraf, tetapi tidak semua virus bisa melakukan ini. Contoh yang paling sering digunakan adalah virus rabies. Di sini virus rabies ini bisa menyebar melalui saraf sensori, yaitu saraf yang
menerima sinyal dari kulit kita menuju ke otak atau dari saraf motorik, dari jaringan saraf yang meneruskan sinyal dari otak menuju ke otot kita. Nah, itu bisa menyebar ke melalui jaringan saraf. Dampak infeksi virus ada yang bersifat sitopatik, ada yang non sitopatik, ada yang tidak membunuh juga tidak bereproduksi. Jadi sitopatik ini artinya dia virus itu selain dia bisa masuk ke dalam sel, dia juga merusak sel yang dia infeksi. Contoh yang terjadi di sini adalah HIV. HIV itu dia menyerang sel limfosit T, kemudian sel limfosit T ini kemudian bisa rusak ya sehingga jumlah sel limfosit T pada penderita HIV itu akan semakin menurun. Ada juga efek non sitopatik, artinya dia hanya menginfeksi tetapi tidak membunuh sel terinfeksi. Dan yang ketiga adalah virus tersebut tidak membunuh sel terinfeksi, tetapi dia tetap ada di dalam sel dan di dalam sel itu dia tidak bereproduksi sehingga dia seperti kalau ada istilah dorman ya. Nah, di sini contohnya adalah pada virus herpes saat dia bersembunyi di dalam sel saraf. Jadi dia tidak bisa dikenali oleh respon imun, dia juga tidak menghasilkan suatu penyakit. Tetapi ketika ada suatu stimulan, dia bisa melakukan reinfeksi kembali. Ya. Nah, ini adalah contoh dampak infeksi virus pada sel. Di sini ada suatu penelitian yang membandingkan sel yang diinfeksi dengan menggunakan virus yang dinamakan VSV. Di bagian paling kiri ada tulisan no VSV, artinya dia tidak terinfeksi. Itu di situ terlihat selnya itu terlihat bulat-bulat ya, jadi bagus gitu ya. Nah, ini ada kata-kata normoksia, hipoksia, dan sebagainya itu adalah kondisi sel, apakah dia dalam kondisi kekurangan oksigen atau dia tidak kekurangan oksigen ya. Jadi kita fokus pada keterangan no VSV, 8 hours VSV infection. Jadi setelah 8 jam diinfeksi VSV terlihat sel yang tadinya bagus ya bulat, kemudian mulai muncul ada sel-sel yang mati. Di situ ditandai dengan bulatan-bulatan warna putih. Setelah 12 jam, bulatan-bulatan putih tadi semakin banyak ya. Jadi di sini terlihat bahwa sel itu sudah mulai mati ya, jadi banyak yang mati. Virus juga memerlukan masa inkubasi. Jadi dari awal dia masuk ke dalam tubuh hingga terbentuk gejala disebut masa inkubasi. Dan pada saat ini virus mulai banyak bereplikasi dan respon imun non spesifik mulai terjadi ya, dari awal sudah terjadi. Dan masa inkubasi setiap virus itu bervariasi. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan bahwa masa inkubasi setiap virus itu sama ya. Jadi di sini terlihat bahwa influenza virus memiliki variasi atau periode inkubasi yang lebih pendek dibandingkan dengan rubella maupun dengan hepatitis A dan sebagainya. Dan ada beberapa virus yang cukup lama ya menimbulkan inkubasi, menimbulkan gejala. Kemudian infeksi patogen dari virus itu bisa dibagi menjadi infeksi akut, persisten, dan laten. Infeksi akut terjadi pada masa awal infeksi, di mana virus ini mulai bereplikasi dan mulai ada gejala penyakit yang mengikuti infeksi ini. Jadi pada awal-awal terjadi infeksi. Kemudian infeksi persisten itu terjadi ketika virus yang ada di dalam tubuh kita tidak secara sempurna dihilangkan oleh respon imun sehingga terjadi gejala yang berkelanjutan. Infeksi kronis adalah salah satu macam infeksi persisten dan gejala penyakitnya itu dalam waktu yang cukup lama dan lebih berat biasanya. Kemudian infeksi laten itu si virus akan bersembunyi di dalam sel inang, tidak bereproduksi, tetapi bisa melakukan reinfeksi kembali. Jadi reinfeksi atau infeksi kembali. Dan pada kondisi ini bisa saja terjadi integrasi genom virus ke dalam genom inang dan dia bisa bereplikasi dalam jumlah yang sedikit. Dan melihat beberapa cara untuk melihat virulensi virus atau keganasan virus itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan melakukan pengamatan terhadap waktu kematian inang. Di sini ada penelitian yang sudah lama dilakukan, tetapi ini contoh yang bagus. Di sini ada 2 hewan coba yang dipakai, ada hewan coba pertama yang berwarna biru dan hewan coba kedua yang berwarna merah. Kemudian diinfeksi virus dan dilihat setelah beberapa hari infeksi.
terlihat bahwa, hewan coba yang kedua atau yang berwarna merah itu survivornya atau, hewan coba yang bertahan hidup itu semakin lama semakin sedikit. Berarti, virus yang diinfeksikan ke hewan coba yang kedua itu lebih virulen dibandingkan dengan virus yang diinfeksi pada hewan coba yang pertama, karena dia lebih cepat menghasilkan kematian. Kemudian kita juga bisa melihat dampak infeksi pada jaringan atau organ yang terkena ya. Contohnya di sini ada penelitian yang melihat dampak infeksi virus beberapa jenis virus pada kerusakan otak ya. Di sini bagian otak itu dibagi menjadi C dan B dan S. Kalau Japanese encephalitis virus ternyata dia menghasilkan kematian atau kerusakan pada bagian C dan B yang lebih tinggi dibandingkan dengan virus dengue. Kalian lihat, nah ini berarti Japanese encephalitis virus untuk otak itu lebih virulen dibandingkan dengan dengue. Jadi kita bisa melihat virulensi virus dengan cara ini. Atau kita bisa mengukur LD50 atau ID50. LD50 adalah median lethal dose, artinya jumlah partikel infeksius virus yang bisa membunuh 50% hewan coba yang digunakan. Sedangkan ID50 atau median infectious dose adalah jumlah partikel virus yang dapat menginfeksi 50% hewan coba yang digunakan. Jadi ada lethal dose itu membunuh, kalau infectious dose itu menginfeksi ya. Jadi di sini ada dua jenis virus yang digunakan, yang berwarna merah dan hijau. Kemudian terlihat setelah beberapa hari infeksi, lethal dose-nya itu bisa terlihat. Kalau yang biru itu lebih dari 2 kali 10 pangkat 7. Sedangkan yang merah itu 9 kali 10 pangkat 8. Di sini terlihat bahwa LD50 yang virus yang berwarna biru itu lebih tinggi dibandingkan jadi lebih virulen karena dia bisa membunuh dengan konsentrasi yang lebih rendah. Demikian perkuliahan kita kali ini. Selamat pagi.